Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Musli. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk tema 4, globalisasi, subtema 3 tentang cinta tanah air. Rasa cinta tanah air harus senantiasa tertanam dalam benak setiap warga negara Indonesia, karena rasa cinta tanah air akan membangkitkan semangat untuk senantiasa membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, adanya globalisasi menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah internasional. Salah satunya adalah dengan mengikuti lomba sains tingkat internasional. Jadi tugas kita sebagai pelajar di era globalisasi ini, kita harus belajar dengan giat, belajar dengan tekun, mengembangkan keahlian kita, mengembangkan potensi diri kita sebagai wujud untuk mewujudkan rasa cinta tanah air kita. Sehingga apa? Kita bisa bersaing dengan negara lain, dengan negara di luar negeri. Sehingga apa? Semakin terpupuk rasa cinta tanah air kita dan tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Baik, kali ini kita masih mengingat kembali tentang teks eksplanasi. Kita ingat kembali struktur teks eksplanasi adalah yang bagian pertama itu bagian pendahuluan atau bagian pembuka. Ini berisi tentang pernyataan umum. Jadi mengenai topik yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua atau bagian isi atau bagian deret penjelas. Ini artinya menjelaskan urutan sebab akibat atau penjelasan dari topik yang diangkat. Artinya sekali lagi ini menjelaskan dari pernyataan umum. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Ini berisi tentang pendapat penulis atau kesimpulan dari seluruh teks. Nah, perhatikan ini ada paragraf. Kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan kesenian dari negara asalnya. Nah, dari teks ini atau dari paragraf ini bisa kita lihat, untuk paragraf yang pertama ini tentang pernyataan umum, yaitu bahwa kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya, dari teks tadi, kemudian yang berikutnya adalah ini dijelaskan bahwa untuk paragraf yang kedua, kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Ini merupakan deret penjelasnya. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah mudahnya akses bepergian ke luar negeri. Ini bisa menjadi pemicu orang dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia pergi ke luar negeri membawa budayanya masing-masing sehingga terjadi pertukaran budaya seluruh dunia. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa dengan kemajuan teknologi ini, pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Jadi ini kesimpulannya bisa kita ambil dari yang pernyataan umum ini bisa merupakan sebuah kesimpulan juga. Nah, dalam era globalisasi kita tidak terlepas dari kerjasama dengan negara lain. Kemarin sudah kita bahas macam-macam kerjasama. Kerjasama itu ada 3, kerjasama
bilateral, multilateral, dan kerjasama regional. Kalau bilateral itu antar dua negara, multilateral lebih dari dua negara, kemudian regional adalah kerjasama dalam satu kawasan. Nah, kali ini kita melanjutkan bentuk kerjasama regional, yaitu dalam satu wilayah ASEAN. Dulu sudah kita bahas tentang berbagai bidang kerjasama. Lah, kali ini kita melanjutkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki kualitas dalam bersaing dengan negara-negara di dunia. Nah, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN yang ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility serta ASEAN University Network. Kemudian yang berikutnya, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berikutnya adalah Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Kemudian yang berikutnya, REXCAM atau Regional Center for Education in Science and Mathematics atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Penang, Malaysia. Kemudian yang keenam, RELS, Regional English Language Center atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang ketujuh, SIARCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture atau Lembaga Penelitian dan Pengajian Pertanian di Los Banos, Filipina. Nah, itu tadi bentuk-bentuk kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita sebagai negara anggota ASEAN harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita bisa bersaing di era globalisasi ini, terutama di wilayah negara-negara ASEAN. Kemudian yang berikutnya, kita tidak lepas dalam era globalisasi ini semuanya berkaitan dengan listrik. Tanpa listrik, kegiatan atau aktivitas di era globalisasi ini kita tidak bisa berjalan dengan lancar. Perhatikan gambar. Di era globalisasi, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik tersebut, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Jadi sumber energi dari alam ini yang menghasilkan listrik, ini kalau kelamaan atau sering terlalu banyak digunakan, maka akan berkurang atau bisa cepat habis. Untuk itu, kita harus menggunakan energi alternatif atau energi pengganti. Salah satunya dengan melihat gambar ini adalah panel surya. Panel surya itu untuk menghasilkan energi listrik yang memanfaatkan sinar matahari. Nah, dari gambar ini pemasangan panel surya yang dihubungkan dengan electric box system. Kemudian ini nanti dihubungkan dengan penampung dayanya atau baterainya. Kemudian ini bisa untuk menyalakan lampu, menyalakan radio, menyalakan televisi, dan menyalakan peralatan listrik lainnya. Nah, bagaimana prinsip kerja panel listrik? Mari kita ikuti pembahasan sebelumnya. Nah, tadi sudah kami jelaskan bagaimana kita menggunakan energi alternatif untuk menggantikan energi dari alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, energi alternatif yang kita gunakan dari alam ini diantaranya adalah sinar matahari. Nah, keuntungannya, 1, lebih ramah lingkungan, 2, bebas polusi, 3, sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas,
Kemudian yang keempat, memiliki jangka waktu habis yang lama. Kemudian yang berikutnya, di samping ada kelebihan, tentu juga ada kelemahannya. Kelemahan dari energi alternatif dari sinar matahari adalah satu, tergantung pada cuaca. Jadi kalau cuacanya mendung, maka ya pasokan energi dari sinar mataharinya ini juga akan berkurang. Kemudian harga panel surya yang kita gunakan ini relatif mahal. Kemudian yang berikutnya, memerlukan area yang luas untuk pemasangan sehingga menghasilkan daya serap yang tinggi. Kemudian yang berikutnya, memiliki efisiensi konversi yang rendah. Kemudian yang terakhir, memerlukan ruang atap yang luas. Ini adalah kelemahan dari penggunaan energi alternatif yang memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya. Kemudian yang berikutnya, nah ini perhatikan gambar, kita jelaskan tentang bagaimana menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Perhatikan peralatan ini, pemasangannya ini namanya panel surya. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini panel surya atau bisa dikenal juga dengan sel surya. Nah, ini prinsip kerjanya. Prinsip kerja dari panel surya. Ketika panel surya terkena sinar matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Urutannya, 1. Listrik dari panel surya akan mengalir melalui electric control system. Di dalam electric control system terdapat beberapa komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk atau tegangannya. Controller ini berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Jadi, ini melalui salurannya ini. Di sini ada electric box system. Ini ada controller, ada baterai, ada inverter. Kemudian setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan listrik maupun elektronik. Jadi ini prinsip kerja dari panel surya. Kemudian yang berikutnya, sikap positif dari keberagaman ekonomi di negara kita. Jadi di era globalisasi ini kita memang harus bisa bersaing dengan negara-negara lain. Sehingga apa? Ketika kita mampu bersaing, kita bisa meningkatkan produk dalam negeri kita. Sehingga apa? Produk dalam negeri kita ini semakin dikenal oleh negara lain. Jadi mari kita berprinsip menggunakan atau lebih mencintai produk dalam negeri sebagai wujud rasa cinta tanah air kita. Demikian pembelajaran pada tema 4 ini, globalisasi subtema cinta tanah air. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.